Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cetor Manto dalam World Hunter. Boom. Oke, selamat sore teman-teman. Sesuai janji aku kemarin, aku mau ngeliatin gimana sih proses aku saat ngecek senapan, dan mulai dari power, kemudian mulai dari kebocoran. Kemudian yang ketiga adalah proses ketika ada teman-teman pelanggan yang berminat dengan Bezad chamber set itu memasangkan laras pada chambernya, dan nanti kita akan coba lihatkan tahapan-tahapan proses yang kita laluin hingga menghasilkan produk yang proper atau sesuai dengan yang teman-teman inginkan di rumah seperti itu. Jadi berbicara masalah pemasangan parts pada senapan itu harus betul-betul dipantau dengan teliti, karena memang kita butuh yang namanya akurat, precision atau presisi. Jadi ketika kita memasang laras, ketika kita memasang tabung, itu usahakan tidak ada yang meleset secara diameter yang digunakan, karena kita berbicara tentang tekanan, kita berbicara tentang angin. Jadi ketika ada space yang tidak sesuai dengan diameter yang pasti, karena hitungannya pasti, itu akan banyak sekali teknis kebocoran yang terjadi pada komponen-komponen pada senapan. Salah satunya ada di bagian laras. Ketika kita membubut bagian laras yang masuk ke chamber, itu kita nggak bisa terlalu longgar, kemudian terlalu padat juga nggak baik, karena secara teknis nanti kita membuka larasnya juga akan susah seperti itu. Kemudian pemasangan tabung itu harus sesuai dengan drat yang kita tentukan. Seperti kita menggunakan M18 itu nggak bisa kita gunakan di luar drat yang kita sudah tentukan sebelumnya, seperti itu. Seperti ini. Oke. Ini sudah terpasang. Kita coba akan isi tabung ini sesuai dengan tekanan yang kita inginkan. Oke teman-teman, jadi tester powernya udah aku isi. Ini di tekanan 1700 psi. Aku udah isi. Kita coba dengarkan suaranya ya teman-teman. Coba nanti. Ini untuk single shot. Aku gunakan untuk model marauder. Jadi teman-teman bisa pasangkan magazine dimanapun teman-teman berada, dan itu udah plug and play, teman-teman tinggal pasangkan saja. Kita coba dengarkan suaranya. Ini angin tekanan di 1700. Wow, suaranya sangat besar sekali. Ini belum aku fullkan untuk setelan powernya. Kita coba dengarkan suara yang kedua. Ini angin udah di 1300. Wow, suaranya makin kencang. Jadi memang karena tabung kecil, kita hanya bisa shot beberapa kali saja. Wow. Oke. Setelah ini kita akan coba pasangkan laras VH1 Smooth Twist, dan prosesnya seperti apa hanya di Wild Hunter.
Oke teman-teman, ini larasnya udah selesai kita bubut. Membubut laras, kemudian tadi pengetesan power juga. Dan kita akan coba pasangkan laras yang sudah kita tadi bubut ya. Jadi ini dia laras yang sudah kita bubut, panjang 65 cm. Dan pada ujung kita bubut. Nanti kita cek dulu bubutannya untuk ke chambernya tuh dia kurang lebih OD 12. Kemudian untuk panjangnya dia memiliki 62. Kemudian untuk seal dalam tadi kita sudah krong juga. Kemudian untuk jarak transfer itu kurang lebih dia memiliki diameter 8 mm. Itu untuk jarak lubang transfer. Oke, dan banyak juga teman-teman yang memberikan komentar kenapa itu tidak dipasangkan siluar. Pengalaman secara empiris, kita sudah mengerjakan banyak sekali proyek senapan. Kebanyakan ketika laras-laras dipasangkan siluar, itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa dipasang siluar dan kenapa yang Wild Hunter tidak melakukan pemasangan siluar. Yang pertama adalah masalahnya adalah ketika kita mempunyai box, misalkan kita analogikan di box ini ya, dia mempunyai lubang yang tidak rata atau tidak halus, makanya dia wajib menggunakan seal O-ring luar pada laras. Itu kenapa? Untuk mencegah laras itu terjadi sebuah kebocoran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan penggunaan seal O-ring pada laras di bagian luar? Itu adalah proses pembubutan yang kurang baik, yang kurang halus. Makanya dia diantisipasi pembubutannya itu lakukan seal O-ring agar yang tidak halus itu tidak menimbulkan kebocoran. Kemudian yang ketiga adalah proses pembubutan yang tidak sesuai dengan diameter ID atau in diameter pada lubang chambernya itu sendiri. Jadi ketika proses pembubutan ternyata ngebubutnya terlalu kecil, jadi longgar. Jadi cenderung angin akan akan lebih banyak keluar dari si lubang transfer lewat celah-celah yang tadi kita maksud seperti itu. Oke, kita coba pasangkan teman-teman. Kita coba pasangkan laras yang tadi sudah kita bubut. Oke. Memasukkannya juga sangat nyaman sekali. Kemudian kita kencangkan. Kemudian kita kencangkan teman-teman. Kita kencangkan. Kita coba dengarkan suaranya. Wow, suaranya sangat kencang sekali, sangat besar sekali, nyaring. Kemudian bisa diidentifikasi bahwa konstruksi pada si chambernya itu sendiri berfungsi dengan sangat baik. Kemudian rasio penggunaan per bagian depan atau valve, kemudian penggunaan per bagian belakang atau hammernya, dan diameter pentil. Ketika kita pasangkan pentil yang betul-betul mempunyai kualitas yang bagus, ketika dipukul oleh hammer dia stabilitasnya bagus seperti itu. Kemudian kita akan coba dengarkan sekali lagi dan cek kebocoran dengan seperti ini. Karena aku menggunakan pipi, ini dilakukan oleh profesional, jadi teman-teman jangan melakukan ini di rumah tanpa pengawasan orang yang lebih ngerti. Kita akan coba karena kulit pipi itu lebih halus ya, seperti ini. Sama sekali tidak ada angin keluar ke belakang. Itu menandakan hasil dari bubutan laras itu sempurna. Jadi tidak ada angin blocking ke belakang. Dan sejatinya tuh adalah
ketika ada angin ke belakang itu adalah angin yang terbuang percuma. Jadi usahakan ketika teman-teman memiliki laras dan bubutannya itu harus betul-betul rapi, sehingga tidak ada angin yang terbuang percuma ke bagian belakang. Oke? Di next, setelah video ini aku akan mengetes akurasi dan speed pada atau fps atau feet per second dari senapan ini. Bagaimana nanti performanya ketika di dalam hutan. Kemudian kita akan coba share ke teman-teman cara merakit senapan dengan proper atau sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Terus ikuti seluruh kegiatan dari Wild Hunter. See you next time. Boom!